Yogyakarta menjelma menjadi sebuah kota di mana selalu membuat rindu siapa saja yang pernah menginjakkan kakinya di tanah istimewa ini. Banyaknya destinasi wisata di Yogyakarta membuat para wisatawan tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen-momen indah mereka di kota gudeg ini. Dan tahukah kalian, di Yogyakarta ada rumah horor yang akhir-akhir ini menjadi salah satu destinasi wisata pencinta fotografi. Rumah tua yang terlihat menyeramkan ini menjadikan magnet bagi para pengunjung. Ada apa sebenarnya di balik rumah tua di lereng Merapi ini? Kalau menurut saya pribadi sih, ya suasana horornya gitu. Soalnya kan sekarang juga lagi booming-boomingnya film-film horor, jadi kita pengen aja coba gitu. Nggak ada maksud lain sih, cuman foto-foto doang, seperti itu. Rasa penasaran akan rumah tua ini menantang tim On The Spot untuk datang ke rumah tua tersebut. Rumah tua ini terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di objek wisata Kaliurang. Sesampainya di sana, kita disuguhi pemandangan yang mencekam. Terlihat rumah 2 lantai dengan cat yang sudah mulai mengelupas dan sarang lebah berukuran besar menempel di tembok rumah. Genting rumah yang sudah ditumbuhi lumut, pondasi genting yang mulai roboh, dan pohon kering yang tetap berdiri di depan rumah membawa kita seakan berada di rumah horor. Tim On The Spot mencoba masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, hawa berbeda mulai terasa. Kelembapan di dalam ruang tengah begitu terasa, meskipun kami datang saat siang hari. Suasana seram yang terlihat pada bangunan tua ini memunculkan beberapa pemberitaan yang mengatakan bahwa makhluk tak kasat mata kerap menampakkan dirinya di sini. Adakah cerita misteri di balik rumah ini? Benarkah demikian? Dalam cerita, memang dari dulu sudah ada. Jadi apa yang disebutkan seperti penampakan-penampakan, ini semenjak rumah ini masih aktif dimanfaatkan sebagai villa. Jadi kadang-kadang ada suara hentakan sepatu, kayak sepatu tentara di saat zaman Belanda dulu, ada suara-suara yang lain, bahkan ada suara orang mandi, dan kadang-kadang ada penampakan-penampakan seperti noni Belanda dan sebagainya. Rumah tua peninggalan Belanda ini memiliki 2 kamar di lantai bawah dan ruang tamu. Sementara di lantai atas hanya memiliki 1 kamar. Kami mencoba masuk ke dalam kamar yang ada di bawah. Tergambarkan, di sini ada beberapa dipan tempat tidur yang terbuat dari kayu. Setelah kami berkeliling di lantai bawah, kami melanjutkannya ke lantai atas. Terlihat, logam tralis di tangga ini sudah berkarat. Lantai tangga juga terasa licin karena tergenang air dari tetesan hujan. Setibanya kami di atas, terlihat balkon yang menghadap keluar dan sebuah ruangan cukup luas. Menurut Pak Sukisman, penjaga pesanggerahan taman siswa, ruangan luas ini dulunya dimanfaatkan sebagai balai pertemuan. Nampak juga kursi kayu dengan rangka besi yang sudah rusak. Seolah-olah ada yang memperhatikan kita dari tempat duduk yang ada di sudut rumah tersebut. Menurut Pak Sukisman, rumah ini didirikan oleh Belanda sebagai rumah untuk peristirahatan mereka. Ini rumah merupakan bangunan zaman Belanda yang dibangun oleh orang-orang Belanda pada zamannya. Memang orang-orang Belanda pada saat itu mereka membuat rumah-rumah yang ada di kawasan Kaliurang ini sebagai tempat peristirahatan. Namun karena perkembangan zaman, apalagi setelah Indonesia merdeka, sudah barang tentu
apa yang mereka miliki ini diambil alih oleh orang-orang yang lebih berhak atau berwenang. Nah, ketika itu kami kebetulan lahir di tahun 1954 dan kami sudah berada di sini, yang profesi orang tua saya sebagai penjaga villa ini yang dulunya dimiliki oleh Profesor Dr. Sudomo, dokter gigi di Yogyakarta. Nah, entah karena apa, ini rumah sekarang beralih ke salah satu pemilik, yaitu pemiliknya sebagai penyelenggara universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Pak Sukisman juga menambahkan, rumah ini sempat direnovasi pada tahun 1985 dan mulai 1994 bangunan ini tidak lagi digunakan karena erupsi Merapi yang merusak beberapa bagian rumah ini. Kami melanjutkan mengelilingi lantai 2 rumah ini. Terdapat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi dalam 1 ruangan. Tim on the spot mencoba masuk. Dan entah mengapa, kamar ini menjadi kamar yang paling lembab dan pengap. Terlihat dipan-dipan kayu yang masih tersisa, serta kamar mandi yang sudah dipenuhi lumut. Menurut Pak Sukisman, ruangan inilah yang menurut cerita paling seram. Konon, beberapa sosok misterius seperti Noni Belanda kerap hadir di ruangan ini. Konon kabarnya yang ada di sudut yang di dekat kamar mandi. Ya, itu seperti tadi ada kayak orang mandi, terus penampakan Noni Belanda dan sebagainya. Atau kalau di tangga itu memang dulu karena 2 lantai sudah barang tentu difasilitasi oleh tangga, di mana tempo dulu tangga bukan dari beton atau semen, tapi tangga dari kayu. Jadi hentakan sepatu sangat terdengar sekali ketika sepatu itu dihentakkan ke tangga. Fenomena kemunculan makhluk tak kasat mata di balik rumah tua peninggalan Belanda ini bukan hanya sosok Noni Belanda saja. Suara hentakan sepatu dan suara orang yang sedang mandi sering terdengar dari dalam rumah tua tersebut. Terlepas dari percaya atau tidak akan hal misterius terhadap rumah tua tersebut, rumah ini masih memiliki magnet untuk para wisatawan yang gemar berfoto mengabadikan momen indah mereka dengan latar belakang rumah tua. Tidak hanya bentuk rumah yang seperti rumah horor, bentuk bangunan kuno yang tampak seperti rumah pada era Belanda dahulu memberikan nilai tersendiri bagi wisatawan yang ingin mendokumentasikan. Apakah pemirsa berminat untuk mengunjungi rumah tua dan berfoto di sini seperti remaja-remaja kekinian? Dan itulah kisah misteri rumah pesanggerahan Taman Siswa Yogyakarta versi On The Spot.